Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eni dan halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok diskusi fisiologi pohon yang ketiga. Ada saya Citra, ada Amran, ada Anggoro, ada Bagus. Udah habis itu kita akan ke slide berikutnya mengenai poin-poin apa aja nih yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama ada fotosintesis dan prosesnya, kedua ada tipe-tipe fotosintesis, ketiga ada faktor yang mempengaruhi fotosintesis, dan yang keempat ada peranan fotosintesis terhadap tumbuhan. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Amran. Oke, terima kasih Citra atas pembukaannya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai definisi dan proses fotosintesis, di mana fotosintesis itu merupakan salah satu cara asimilasi karbon, karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat menjadi gula sebagai molekul penyimpanan energi. Sedangkan untuk proses fotosintesis itu sendiri, di mana secara sederhana reaksi fotosintesis digambarkan dengan skema yang tertera seperti pada slide. Sehingga secara sistematik proses terjadinya fotosintesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahapan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, pada tahapan reaksi terang diawali ketika fotosistem 2 menyinar cahaya matahari sehingga elektron klorofil tereksitasi dan muatannya menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkannya akan diikat elektron dari molekul H2O yang ada, di mana molekul air akan dipecah menyebabkan pelepasan H+ di lumen tilakoid dengan menggunakan elektron, dan air ion H+ akan diteruskan ke akseptor elektron hingga akhirnya ion H+ masuk ke dalam ATP sintase. Kemudian pada reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin dan siklus Hertzsprung, di mana reaksi gelap atau fiksasi CO2 mengalami proses karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Karboksilasi melibatkan penambatan CO2 dan H2O ke R2BP membentuk dua molekul 3-fosfoglycerate. Kemudian pada fase reduksi, gugus karboksil dan 3-PGA direduksi menjadi satu gugus aldehid dalam 3-fosfoglyceraldehida. Pada fase regenerasi, yang diregenerasi adalah RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam dan melalui stomata, dan pada akhirnya reaksi Calvin ATP 3 yang diperlukan bagi tiap molekul CO2 yang ditambat digunakan untuk mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi RUBP, kemudian daur dimulai lagi. Untuk penjelasan materi kedua, saya serahkan kepada Anggoro Wibisana. Oke, terima kasih Amran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe fotosintesis. Fotosintesis dibedakan berdasarkan bagaimana cara mereka menangani reaksi gelap atau dalam reaksi fiksasi karbon dioksida. Tipe fotosintesis ada 3. Yang pertama daur C3. Disebut daur C3 karena senyawa pertama kali terbentuk adalah senyawa dengan 3 atom karbon, yaitu fosfoglycerat atau PgAl. Daur C3 dicirikan dengan reaksi fiksasinya adalah Calvin cycle, lalu tingkat fotorespirasinya tinggi, serta enzim yang dipakai adalah enzim Rubisco atau RUBP karboksilase. Lalu berikutnya adalah daur C4. Disebut daur C4 karena senyawa pertama yang dihasilkan adalah senyawa dengan 4 atom karbon, yaitu asam malat dan asam aspartat. Lalu keunikan daur C4 ini terdapat anatomi Kranz, yaitu terdapat sel-sel seludang parenkim yang mengelilingi ikatan pembuluh dan memisahkannya dengan sel-sel mesofil. Untuk daur C4 sendiri memiliki laju fotorespirasi yang rendah, enzim yang dipakai adalah Rubisco dan PEP karboksilase, serta reaksi fiksasinya adalah Calvin cycle dan Hertzsprung. Lalu untuk daur CAF sendiri, fiksasi terjadi pada tanaman sukulen.
yaitu tanaman yang memiliki daun tebal dengan rasio terhadap volume rendah, memiliki laju transpirasi rendah, serta selnya memiliki vakuola yang relatif besar. Daur CAM memiliki mekanisme yang serupa dengan daur C4. Namun perbedaannya, pada daur C4, reaksi gelapnya terpisah pada dua tempat, yakni mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan pada daur CAM, siklusnya terpisah oleh waktu, yakni pada malam hari terjadi peningkatan CO2 dan pembentukan asam malat. Sedangkan pada pagi harinya akan dilakukan pembentukan asam aspartat hingga akhirnya reaksi gelap terus berulang. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Clara Citra. Baik, terima kasih Anggoro. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan dan faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Untuk faktor eksternal, di sini ada cahaya. Cahaya itu digunakan sebagai sumber tenaga dalam proses fotosintesis. Sehingga jika intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman itu sedikit, maka tingkat fotosintesis oleh tanaman juga akan berkurang. Kedua, ada suhu. Tanaman memiliki suhu ideal untuk dia dapat berfotosintesis dengan baik. Jika suhu terlalu panas, misalnya di atas 35 derajat Celcius, maka protoplasma pada tumbuhan akan rusak dan tidak mampu melakukan fotosintesis dengan baik lagi. Yang ketiga, ada ketersediaan air. Air atau H2O itu akan merangsang stomata untuk membuka sehingga gas CO2 bisa masuk ke dalam tumbuhan. Selain itu, H2O sendiri juga merupakan bahan baku dari fotosintesis, sehingga jika airnya berkurang, fotosintesis tidak bisa terjadi. Yang keempat ada konsentrasi CO2. CO2 adalah bahan dari C6H12O6 atau hasil akhir fotosintesis. Sehingga jika CO2 di sekitar tumbuhan itu sedikit, maka tingkat fotosintesis tumbuhan juga sedikit. Yang terakhir, yang kelima, ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat di sekitar tumbuhan, di dalam tumbuhan itu sudah besar, maka biasanya fotosintesis pada tumbuhan juga akan berkurang. Selanjutnya ada faktor internal. Untuk faktor internal sendiri, yang pertama ada kandungan klorofil. Klorofil adalah penangkap cahaya matahari yang akan mengkonversi cahaya matahari menjadi energi untuk fotosintesis. Jika klorofil di dalam tanaman ini sedikit, maka cahaya matahari yang tertangkap juga sedikit dan fotosintesis akan berkurang. Yang kedua ada stomata. Stomata itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap tumbuhan. Nah, karakter yang berbeda-beda ini akan menyebabkan perbedaan kemampuannya untuk pertukaran gas dan uap H2O. Sehingga nanti CO2 dan H2O yang diterima tanaman pun juga berbeda-beda. Yang ketiga ada umur daun. Umur daun menentukan produktivitas dari daun untuk melakukan fotosintesis. Jika umur daunnya sudah terlalu tua atau masih terlalu muda, biasanya fotosintesisnya lebih berkurang dibandingkan daun yang dewasa atau sedang produktifnya. Yang keempat ada akumulasi karbohidrat. Jika di dalam tanaman itu akumulasi karbohidrat sudah banyak, biasanya tanaman akan mengurangi tingkat fotosintesis. Sekian dari saya, dan untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Bagus. Baik Citra, saya Bagus di sini akan mempresentasikan bagian keempat, yaitu mengenai peranan fotosintesis terhadap tumbuhan. Yang pertama, memproduksi makanan. Fungsi fotosintesis adalah untuk memproduksi gula sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan. Glukosa akan digunakan untuk membentuk senyawa organik lainnya seperti selulosa yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan bakar. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Zat karbon dari udara akan diubah menjadi senyawa organik dan menghasilkan suatu energi yang digunakan tumbuhan hijau untuk pertumbuhan. Hasil fotosintesis ini menjadi bahan utama dalam pertumbuhan dan produksi tanaman. Yang ketiga,
menghasilkan cadangan makanan. Proses fotosintesis yang berlangsung dengan cepat dapat menghasilkan energi yang besar, sehingga tidak keseluruhan dari energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut akan digunakan semuanya. Sebagian dari energi yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, sampailah kita pada bagian kesimpulan. Fotosintesis merupakan peristiwa penyusunan zat organik, yaitu gula, dari zat anorganik berupa air dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya matahari yang prosesnya tidak secara linear, sehingga membentuk beberapa tipe fotosintesis yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal untuk memproduksi makanan, melakukan pertumbuhan dan perkembangan, juga menghasilkan cadangan makanan. Demikian presentasi dari KDF 3. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.